Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Hoiria dari kelas G1 Akuntansi dengan NPM 102211195. Saya mahasiswi dari STIE STEMBI Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya ilmiah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Oke, langsung saja kita bahas pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif, serta faktual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada artikel. Artikel adalah karya tulis ilmiah yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Kemudian, yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang berisi ulasan mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa program S1 yang bersifat wajib, karena akan menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu work paper atau kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah, namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu paper. Paper menjadi salah satu jenis karya ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen sering memberi tugas dalam bentuk paper. Meskipun masuk karya ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terikat oleh bab dan subbab. Jadi isinya pun biasanya sedikit dan hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Selanjutnya yaitu tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa program magister atau S2. Sama dengan skripsi, namun analisis topiknya lebih kompleks. Yang terakhir yaitu disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis, bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral atau S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Karya ilmiah yang ditulis oleh penulis harus bisa dimaknai oleh pembacanya. Kemudian, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya yaitu harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Kemudian menggunakan kaidah keilmuan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang efektif.
Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Selanjutnya yaitu struktur karya tulis ilmiah. Ada 3 struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, kemudian permasalahan yang diangkat, dan juga mekanisme penyelesaian masalah tersebut. 2 yaitu pembahasan. Pembahasan terdiri dari 1 atau lebih bab, dan jumlah bab pada bagian ini tergantung pada seberapa banyak pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian tersebut. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kemudian, kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Yang terakhir yaitu manfaat karya tulis ilmiah. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif, kemudian sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan, mendapatkan kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.